Negara-negara yang berhasil, dibilang gitu ya, itu institusinya eksklusif, artinya memberikan kesempatan buat masyarakatnya untuk ikut berpartisipasi, kemudian mereka melindungi, termasuk melindungi hak milik. Jangan kalau misalnya dormant jadi diblokir, jangan misalnya kayak gitu. Jadi, Kenapa ya tokoh pemimpin di Animal Farm itu babi ya? coba tanya sama babinya. Mungkin karena ada yang bilang bahwa babi itu mendekati manusia sebenarnya. Dia punya intelijensia juga. Mungkin seperti itu. Novel ini bisa dijadikan gambaran bagaimana ngerinya ketika rezim berkuasa mengendalikan narasi masyarakat serta menulis ulang terus-menerus sejarah dan masa lalu hingga kebenaran yang hakiki tidak tersisa jejaknya sama sekali. Assalamualaikum teman-teman, ini adalah bagian kedua dari 3 serial khusus podcast Kepo Buku yang kami beri judul Buku yang Menerangi Indonesia. Karena bagi kami peduli pada negeri ini tidak harus selalu berkoar-koar di atas panggung, karena kadang bisa dengan cukup duduk sendiri, membuka buku, dan biarkan kata-katanya menggugah kita, menerangi kita sebagai orang Indonesia. Nah, kali ini diawali dari pilihan bukunya Mas Toto yang rasanya penting banget nih dibaca oleh para penyelenggara negara dan juga kita rakyat jelata karena mengandung sebuah pelajaran penting dari masa lalu. Tentu saja kami masih akan bacakan juga rekomendasi buku keren teman-teman lainnya, jadi langsung aja selamat mengikuti bagian kedua serial khusus Buku yang Menerangi Indonesia, persembahan podcast Kepo Buku. Kita menuju ke Mas Toto. Efek suara tepuk tangan di sini, efek suara tepuk tangan. Plup, 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 plak, 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 plup. Buku yang gue rekomendasikan untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini sebenarnya buku yang pernah gue sebut-sebut juga di beberapa episode yang lalu. Nah, untuk jelasnya tolong didengerin dulu episode yang keberapa itu. Gue ganti kerjaan ya. Lu ngasih kerjaan editor, gue berarti harus nyari dulu tuh. Enggak, gue juga enggak. Mungkin teman-teman pernah dengar beberapa episode yang lalu gitu ya, gue juga lupa episode berapa. Gue nyebut ada satu buku yang menurut gue bagus banget buat kita baca, terutama buat para leaders gitu ya, buat para pejabat mungkin ya. Bukunya ini diberi judul Why Nations Fail. Why Nations Fail. Karya Darren Acemoglu dan James A. Robinson. Kenapa baca buku asing? Karena saya lagi ada di luar. Kalau dari dalam saya baca buku. Itu jawaban gue yang selalu gue kasih ke orang-orang yang nanya, Mas Toto tuh bukunya buku luar semua. Ya soalnya dia di luar, Mas. Dia susah nyari buku lokal. Gitu. Jadi dikarang sama dua orang, Darren Acemoglu sama James A. Robinson. Kalau orang Thailand, James A. Robinson. Alah. Mentang-mentang baru balik dari Bangkok lo. Iya begitu. Nah, gue nggak banyak baca buku tentang ekonomi politik kayak gitu-gitu ya. Cuman buku ini sebenarnya bukan buku baru ya. Buku ini pertama kali terbit itu kalau nggak salah tahun 2012 gitu. Walaupun gue baru mungkin dapetin buku ini tahun 2024 atau 2023 gitu. Mungkin malah 2024 gitu. Jadi termasuk telat gitu. Nah, buku ini tuh sebenarnya gampangnya ngasih tahu kita. Jadi ada beberapa sejarah negara-negara, ada yang di Amerika Latin, ada yang di US sendiri, ada Amerika Serikat, kemudian ada Asia juga. Jadi sejarah panjang dari negara-negara di seluruh dunia gitu ya, untuk menjawab sebenarnya sebuah pertanyaan dari kita. Kenapa sih ada negara yang makmur, kemudian ada negara yang tetap miskin? Gitu. Terlepas dari kapan dia merdeka, kapan dia terbebas dari kolonial gitu. Karena kenyataannya walaupun tahun-tahunnya sama, ada yang lebih maju daripada negara lain yang jauh lebih merdeka lebih dulu, misalnya kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut buku ini tuh agak serius pembahasannya, tapi mereka bilang gini, penyebab utamanya sebenarnya disebabkan oleh institusi politik sama ekonomi yang dibangun oleh negara-negara itu gitu. Nah, mereka tuh bilang ada yang namanya institusi yang sifatnya inklusif dan institusi yang sifatnya ekstraktif. Negara-negara yang berhasil, dibilang gitu ya, itu institusinya eksklusif. Artinya, negara-negara ini memberikan kesempatan buat masyarakatnya gitu ya, untuk ikut berpartisipasi. Kemudian mereka melindungi, termasuk melindungi hak milik. Jangan kalau misalnya dormant jadi diblokir, jangan misalnya kayak gitu.
Terus juga Boy, mendukung lu jangan bikin gue kerepotan ngedit, kenapa? terus Oke, lanjut. mendukung inovasi gitu, terus menegakkan hukumnya juga adil gitu ya, jangan sampai harusnya diabolisi segala macem gitu, jadi edit deh tuh gitu. Lu mah enak lo di luar Indonesia lo. Nah, negara dengan institusi inklusif ini otomatis dia akan tumbuh dan berkembang gitu. Nah, Itu yang inklusif tadi ya. itu inklusif gitu. Oke. Nah, ada lagi negara yang institusinya sifatnya ekstraktif. Lucu kan? Kenapa ekstraktif? Kenapa? Yaitu dia tuh memusatkan kekuasaan pada segelintir elit dan mengeksploitasi rakyat. Makanya dibilang ekstraktif. Ekstraktif. Tapi yang diekstrak sama ini sebenarnya ya akhirnya rakyatnya sendiri kan. Oke. Negara-negara seperti itu akan jadi stagnan, bahkan ya mungkin runtuh ya ekonominya segala macam gitu. Nah dia tuh pertama kali di babak pertama dia misalnya memberikan perbedaan, dia kasih contoh gitu di Amerika Serikat dan Meksiko itu ada yang namanya daerah namanya bacanya gimana ya? Nogales gitu ya, Nogales kali ya gitu ya baca. Apa Nogales gue nggak tahu. Di Amerika dan Meksiko yang satunya itu makmur, satunya enggak. Nah itu juga gara-gara itu. Atau dia juga ngasih contoh antara Korea Selatan dan Korea Utara sama-sama nih mulainya. Tapi ternyata yang namanya perbedaan geografi atau persamaan geografi, perbedaan budaya atau persamaan budaya, bahkan mereka bilang ya kualitas pemimpin itu bukan penentu utama. Di beberapa babnya dia gitu, dia bahkan bilang yang bikin negara lu itu maju atau enggak bukan gara pemimpin lu bego, bukan gara-gara pemimpin lu bodoh gitu, tapi justru pemimpin yang mengekstraksi rakyatnya, justru negara lu jadi maju. Jadi pemimpin yang bego itu selama dia memang totally bego, menurut dia malah nggak kenapa-napa gitu, jadi stagnan ya. Dia bilang gitu. Tapi pemimpin yang mengakalin rakyatnya gitu, justru akan menjadikan negara itu jadi stagnan. Gitu. Intinya sih begitu gitu. Nah, dan di beberapa negara itu ada yang namanya ada beberapa negara yang ada critical junctures tuh. Jadi persimpangan kritis gitu ya, junctures gitu kali ya. Critical junctures itu apa ya kalau bahasa Indonesia? Persimpangan kritis. Jadi dia sebenarnya mau ada momen kritis atau apa ya kalau kita titik balik sejarah lah yang mengubah sebuah negara. Nah, apakah titik kritis ini akan mengubah negara menjadi lebih baik atau menjadi jelek gitu? Apakah menjadi sebuah lingkaran keberuntungan yang dia sebut jadi yang namanya virtuous circle atau jadi keburukan menjadi vicious circle, lingkaran setan gitu kan ya. Nah, mungkin salah satu contohnya critical juncture kita adalah apa? Salah satunya adalah krisis moneter di tahun 1997 gitu. Iya, betul. Ada sisi bagusnya di mana kita menjadi lebih demokratis segala macam, tapi ada sisi yang belum terselesai juga. Misalnya kita selalu dengar gitu ya di luar bilang bahwa katanya kekuasaan selalu bertumbuh pada yang elit itu aja gitu. Walaupun kita udah baik dari segi demokrasi dalam artian maju gitu ya, dari demokrasi yang tidak langsung menjadi langsung misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi pesan kuncinya di buku ini sebenarnya institusi itu memegang penting gitu. Jadi politik yang sifatnya inklusif itu membuat perekonomian itu terus tumbuh. Nah, ekonomi ini selalu mengikuti politik. Jadi lu mau mereformasi ekonomi yang kayak gimana pun, kalau politiknya enggak inklusif, ya enggak akan mungkin tumbuh. Mau mereformasi ekonomi apapun, karena reformasi ekonominya jadi akhirnya ujung-ujungnya juga sifatnya ekstraktif gitu, bergantung pada segelintir elit bla 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 gitu. Nah, udah pasti kalau dibilang elit itu akan mempertahankan status quo. Jadi ya namanya perubahan pasti ancaman lah ya. Orang yang udah enak gitu kan, lu ngapain berubah gitu kan. Nah, jadi memang kalau memang pengen berubah ya mau nggak mau reformasi, harus ada tekanan publik yang kuat kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi sebenarnya bagus juga sih buku ini gitu ya. Jadi dia ada beberapa bab sih. Contohnya tadi yang gua sebut sebentar ya. Gue cari babnya yang dimana bab kedua tuh misalnya. Dia bilang bahwa teori geografis itu nggak 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 menyebabkan negara itu teori geografis yang sama atau berbeda terus kultural atau kayak gitu-gitu sebenarnya bukan menyebabkan sebuah negara itu akan jadi maju atau enggak gitu. Dan kemiskinan yang terjadi di sebuah negara itu bukan karena pemimpinnya tidak tahu cara memperbaiki ekonomi.
Dia jelas-jelas bilang gitu. Tapi justru mereka karena pinter, tapi sengaja memilih kebijakan yang menguntungkan dirinya dan elitnya. Itu yang justru membuat stagnan. Bukan karena dia nggak tahu, bukan karena dia nggak pinter. Justru Itu karena dia juga. pinter gitu ya. Justru karena pinter, tapi pinternya adalah minterin gitu. Minterin. Oke. Oke. Gitu. Sebenarnya banyak sih buku ini. Jadi baguslah kalau buat dibaca, kalau buat para pemangku kebijakan. Buat kita juga perlu kayaknya dibaca ya untuk melihat kenapa sebuah negara itu mengalami fail atau kegagalan gitu. Nah, ini kayaknya udah ada terjemahannya, bisa teman-teman cari juga. Jadi Udah ada ya? Wah, iya, keren. terjemahan Alex kalau nggak salah ya. Alex, oke, judulnya Mengapa negara gagal? Oh, mengapa negara ada ya terjemahannya? Oh, keren. Alex ya, oke. Kalau versi Inggrisnya itu The Origins of Power, Prosperity and Poverty, Why Nations Fail, oleh Darren Acemoglu, mudah-mudahan nggak salah baca, dengan James A. Robinson. Dan sebuah fakta menarik, ini bukan buku kaleng-kaleng karena mereka berdua ini adalah penerima Nobel Ekonomi tahun 2024, baru tahun lalu. Tuh, mungkin karena itu bukunya diterbitin lagi ya. Iya betul, dan ini mereka meraih Nobel bidang ekonomi karena dianggap punya kontribusi dalam studi komparatif prosperity between nations, kemakmuran di negara-negara yang berbeda. Betul. Bagaimana caranya mereka melihat gitu, ingat kan ya? Indonesia itu dulu kan sempat dibilang macan Asia, kemudian itu zaman Soekarno kalau nggak salah ya. Kemudian juga sempat dibilang Indonesia itu negara yang sangat subur, gemah, ripah, loh jinawi, tongkat ditancapin aja jadi tanaman gitu. Terus kemudian masuk ke era-era baru, Indonesia disebut sebagai negara demokrasi paling besar di dunia, dan seterusnya. Kenyataannya, oke, lanjut kita ke buku berikut. Kita sekarang baca buku kiriman teman-teman lagi. Oke, gue mau mulai dulu. Mana dia? Filenya hilang. Nomor 5. Oke. @_bukuku tapi pakai ejaan lama. @_bukuku. Gue kesulitan nih mencari nama aslinya juga nih. Tapi dia singkat aja, karena dia ngomentarnya di Threads. Dia bilang top 5 rekomendasi saya adalah Negara Binatang, Sangkreti, Pertanian Hewan, Seminar Binatangisme, Ikra dan Gading, penerbitnya ya, Republik Hewan, Gramedia, dan Negeri Binatang, Kakatua. Tapi kalau disuruh cuma satu buku, dia akan memilih Animal Farm dari George Orwell. Ini buku Animal Farm tapi diterjemahkan dalam judul masing-masing penerbit gitu. Sebenarnya satu buku. Terus ini para penerbitnya semuanya memang mendapatkan hak untuk menerjemahkan ya? Kayaknya udah bebas hak cipta ya, jadi udah bisa digarap. Emang tahun berapa ya? Udah lebih dari 40 tahun ya? Nah ini yang menarik nih Toven, karena ini juga diungkap sama akun @rakbukuku. Animal Farm-nya George Orwell itu usianya sudah 80 tahun. Dan yang lebih menarik lagi, terbitnya pertama kali persis sama dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Betul. Tapi gue mau sambungin dulu deh sekalian deh ya. Karena The Shy Readers, itu juga nama akunnya ya, The Shy Readers, membahas soal Animal Farm dari George Orwell. Jadi Orwell nih kayaknya banyak dipilih juga setelah Laut Bercerita nih. Iya kayaknya. Ya, jadi dia bilang gini, Animal Farm itu awalnya kelihatan kayak cerita dongeng biasa. Kan banyak binatang-binatang, ada tokoh-tokoh binatang walaupun kadang-kadang absurd gitu ya. Jadi dia bilang tentang hewan-hewan di peternakan yang bosan ditindas manusia, terus akhirnya ngusir pemiliknya dan bikin aturan sendiri buat hidup adil dan setara. Di bagian itu kita senang bacanya. Tapi makin lama semua berubah. Gua ngomong babi hewan ya, bukan memaki ya. Babi-babi yang awalnya paling pintar dan jadi pemimpin malah mulai korup, licik, dan tamak. Mereka pelan-pelan nyusun kekuatan buat diri sendiri, mengubah aturan dan nutup-nutupin kesalahan pakai propaganda. Yang paling nyesek nih, kata The Shy Readers, pas slogannya berubah dari semua hewan setara, jadi semua hewan setara tapi beberapa lebih setara dari yang lain.
Jadi makin kelihatan kalau revolusi yang mereka perjuangin dari awal cuma dipakai buat ganti penindas, bukan buat benerin keadaan. Ceritanya singkat, Animal Farm ini, tapi maknanya dalam banget, bikin mikir soal kekuasaan, manipulasi, dan gimana idealisme bisa rusak kalau udah kena ambisi. Ini mengingatkan pada istilah power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely. Jadi memang ini kenapa harus ada batasan untuk orang yang menjadi pemimpin. Nggak boleh lama-lama terus-menerus gitu kan ya. 3 periode lah ya. Jangan 3 periode lah, cukup 2. 2 aja kadang-kadang ya begitulah. 2 nggak apa-apa, ntar diterusin sama yang kenalannya dia. Gitu. Iya betul. Aduh, sampai di titik ini kita ingin menerangi Indonesia, mudah-mudahan ini bisa menerangi ya. Betul. Tapi gue rekomendasi deh, Animal Farm, kalau lu nggak suka baca buku yang jelimet, tok lu harus baca Animal Farm, lu harus baca. Itu buku yang menyenangkan sebetulnya karena ya kayak dongeng tentang hewan gitu loh. Cerita si kancil. Cerita si kancil. Tapi satu hal yang membuat gue agak-agak bertanya-tanya ya, atau mungkin juga karena ini faktor budaya juga ya. Kenapa ya tokoh pemimpin di Animal Farm itu babi ya? Coba tanya sama babinya. Mungkin karena ada yang bilang bahwa babi itu mendekati manusia sebenarnya. Dia punya intelijensia juga. Mungkin seperti itu. Tapi buat faktor dari budaya gue atau ya budaya kita kan babi itu ya babi gitu. Ya bilang babi itu kuda siapa? Gimana sih pernyataan lu membingungkan? Enggak, babi itu maksudnya selalu identik dengan hal yang jelek, yang haram kayak gitu kan ya. Makian tuh babi loh gitu kan. Padahal kalau namanya serakah, monyet itu juga termasuk dalam tanda kutip binatang yang kelihatannya serakah gitu ya. Betul. Di Animal Farm ini gue lebih simpati sama tokoh kuda sih. Pekerja keras tanpa pamrih tapi akhirnya menjadi korban dari keserakahan babi-babi itu. Enak banget ya gue bisa ngomong babi ini, puas. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Erza Heksa Arifin. Iya betul, ini rekomendasi Mas Ersa. Dia bilang kayak gini, kalau teman-teman udah baca Animal Farm, teman-teman bisa lanjut baca 1984. 1984 tuh kayak Animal Farm versi advance. Dunia yang digambarkan dalam novel itu benar-benar bikin bergidik. Bayangin aja, di dunia ini cuma ada 3 negara super besar otoriter yang terus-menerus berperang tanpa henti. Dunia yang gila, brutal. Dunia yang pantang kita bayangkan terjadi pada Indonesia. Lanjutnya, beberapa saat lalu kan muncul isu penulisan ulang sejarah nasional. Iya. Nah, ini kata Ersa, novel ini bisa dijadikan gambaran bagaimana ngerinya ketika rezim berkuasa mengendalikan narasi masyarakat serta menulis ulang terus-menerus sejarah dan masa lalu, hingga kebenaran yang hakiki tidak tersisa jejaknya sama sekali. Penulisan ulang sejarah dan penghapusan jejak historis dalam novel ini hanyalah salah satu dari banyaknya kebijakan kejam rezim otoriter itu. Hal lain yang mengerikan adalah konsep penguapan, tanda kutip. Penguapan di sini maksudnya penghapusan orang. Jadi bayangin ketika ada manusia-manusia yang dianggap berbahaya bagi rezim dan partai, orang tersebut akan dihilangkan eksistensi dan jejak hidupnya. Ketika dia hilang, kehilangannya tidak akan dipertanyakan oleh keluarga, teman, dia dianggap tak pernah ada di dunia sama sekali. Dia bilang kayak gini, Bang Rani, Mas Toto. Pertama kali namatin novel ini, butuh waktu 30 menit bagi aku untuk melamun dan pelan-pelan melepaskan kengerian yang terselubung setelah membacanya. Memang, klimaksnya memang ini banget ya. Aku juga masih bergidik juga kalau ingat. Novel yang luar biasa sekaligus menakutkan. Pujian patut diberikan pada George Orwell karena bisa membayangkan dunia distopia yang sangat rapi, minim celah. Dari novel ini kita bisa berulang kali selalu sadar bahwa rezim penguasa harus terus-menerus dikritik. Jangan sampai lengah hingga membiarkan supremasi kekuasaan dipegang oleh kelompok tertentu. Jika itu terjadi, Nusantara terkasih ini akan menuju dunia yang digambarkan novel 1984. Dunia yang hanya perlu ada dalam benak saja, bukan kenyataan. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Mas Ersa. Ulasannya menarik sekali Ersa, dan banyak yang bilang bahwa novel 1984 ini fiksi, novel distopian, tapi kok banyak yang kemudian menjadikannya manual, gitu, manual book.
Manual book ya. Manual book. Dan yang paling nempel di kepala itu kan istilah atau jargon Big Brother is watching. Itu benar-benar terwujud dan mungkin Orwell akan terbengong-bengong kalau dia masih hidup ngelihat perubahan sekarang. Menarik. Ini dari Pampam Januar Maulana @pampamjanuar. Nah ini bukunya nih kita pernah bahas nih. Yoi. 5 cm ya, 5 cm. Pengarangnya Doni Dirgantoro. Wah ini episode keberapa nih kita sudah pernah bahas? Udah lama banget. Lama banget ya gitu. Jauh sebelum jadi film ya. Ya pokoknya udah lama banget lah. Oke. Nah, menurut Pampam Januar Maulana nih, karyanya Mas Doni Dirgantoro ini adalah novel yang bikin sadar kalau kita tuh cuma sogok daging yang punya nama, nggak lebih. Jadi kalau mau disebut manusia utuh, ya butuh value, yaitu manusia yang bermanfaat buat makhluk lainnya. Tapi sadar untuk menjadi manusia yang punya manfaat juga nggak bisa jalan sendiri, butuh kesadaran kolektif supaya bisa ngebuat perubahan yang nyata. Karena Bang Zafran nggak bisa sampai ke puncak Mahameru tanpa Genta, Arial, Riani, dan Ian kan? Betul juga sih. Betul. Tapi pertanyaan gue sekarang adalah, ini buat yang udah baca, karena kita juga udah pernah bahas ya. Lo tau gak kenapa novel itu dikasih judul 5 cm? Nggak tahu. Kenapa? Jadi 5 cm ini ukuran mimpi yang disematkan sejauh 5 cm di depan kening. Gitu. Jadi untuk mengingatkan bahwa mimpi itu harus tetap diwujudkan, harus selalu terlihat 5 cm di depan kening. Itu kayak semacam dalam tanda kutip filosofinya lah. Dia ngajak kita yang baca itu untuk membayangkan mimpi itu sebagai sesuatu yang dekat, bukan sesuatu yang jauh. Selalu terlihat, cuma ada 5 cm di depan kening. Itu juga kemudian dipercaya oleh beberapa tokoh-tokohnya, semua tokohnya bahkan ya, seperti Zafran, Genta, Arial, Riani, dan lain-lain. Gitu. Itu tadi Pampam Januar Maulana @pampamjanuar 5 cm Doni Dirgantoro. Dan teman-teman, kalian baru saja mendengarkan bagian kedua dari serial khusus Kepo Buku yang berjudul Buku yang Menerangi Indonesia. Nah, besok tepat di tanggal keramat 17 Agustus kami akan hadir dengan bagian terakhir dari serial ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @kepobuku karena ada 3 orang pengirim rekomendasi buku untuk serial ini yang akan mendapatkan kenang-kenangan buku dari kami. Bukunya udah ada di tangan. Yang pertama ada buku Indonesia Punya Cerita dari Sejarah RI. Kemudian juga ada Genealogi Hoax Indonesia dari Mas Ronika Pratama. Dan terakhir ada bukunya Frans Junghun Berkelana di Pulau Jawa yang diterjemahkan oleh Mas Malik Ar-Rahim. Dengerin deh episode Kepo Buku yang ngulas buku ini langsung bareng dengan Mas Malik. Keren banget. Oke, jadi kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum.